nama saya Ageng Ayu, merupakan front-end developer intern di Automatol. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjabarkan hasil riset saya mengenai beberapa tugas yang sudah diberikan. Yang pertama, bagaimana pengelompokan tes dalam front-end development dan pembagian tugasnya jika terdapat lebih dari satu orang dalam front-end team. Nah, seorang front-end web developer yang merupakan software developer yang bertanggung jawab untuk merancang dan membangun aplikasi yang responsif, interaktif, dan juga user-friendly tentunya. Nah, dalam tim front-end developer ini tentu saja lebih dari satu orang, jika itu terdapat kata tim. Nah, masing-masing dari mereka pastinya mendapatkan task atau tugas-tugas tertentu. Nah, dalam pembagian task ini biasanya disesuaikan dengan fitur-fitur atau halaman yang dibutuhkan atau diinginkan oleh seorang user atau klien. Nah, fitur-fitur ini nantinya dikelompokkan kembali dengan skala prioritas atau yang harus dikerjakan terlebih dahulu yang mana, lalu pembagian teks ini akan dibagikan sesuai dengan bobot tugasnya kepada masing-masing orang dari tim tersebut secara adil. Nah, tetapi dalam pembagiannya itu juga harus diperhatikan dengan kemampuan setiap orang dalam tim. Jika kalau misalkan orang baru yang front end mendapatkan tugas sulit atau yang masih harus banyak belajar, itu biasanya terdapat seorang quality atau yang mengecek, yang membantu, atau ada leadernya itu. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang selanjutnya mengenai unit testing dan integration testing pada front-end atau client. Nah, kita akan membahas ini satu-satu. Yang pertama mengenai unit testing. Unit testing ini adalah pengujian terhadap unit-unit yang membentuk keseluruhan kode software. Pengujian ini dilakukan untuk memverifikasi bahwa masing-masing unit berjalan sesuai ekspektasi dengan berbagai keadaan. Sederhananya memastikan untuk setiap input dan output ini nantinya yang keluar sesuai dengan ekspektasi. Misalkan di sini saya memberi contoh. Di sini saya ada contoh di komponen ini, komponen search bar ini. Nah, dalam unit search bar ini nanti kita akan mentesting nih. Yang pertama, apakah komponen search bar ini bisa di-mount atau dijalankan? Nah, apakah misalkan kita mengetik di sini kita mengetik course automate all seperti itu, hasilnya akan keluar dengan kata kunci yang kita ketikkan. Nah, lalu kita membuat validasi, misalkan kita menginputkan bahwa hanya 3 karakter. Apakah fungsi search ini berhasil dengan 3 karakter saja? Lalu apakah icon search yang di samping kanan ini berguna jika kita hanya menginput 3 karakter saja? Nah, dalam unit testing itu dicoba hal-hal seperti itu. Nah, jadi sebelum kita menulis kode asli atau kode yang akan digunakan user nantinya, kita harus menulis unit-unit testingnya dahulu. Lalu selanjutnya, integration testing. Nah, dalam integration testing ini merupakan tahap di mana hasil dari penggabungan unit-unit atau komponen aplikasi yang berinteraksi dalam software diuji coba. Nah, integration testing ini dilakukan setelah unit testing tadi selesai dan sebuah sistem testing dilakukan. Misalkan masih dalam komponen search bar yang tadi. Misalkan masih dalam komponen search bar yang ini. Nah, jika kita beranggapan bahwa unit testing yang tadi sudah saya sebutkan itu semuanya sudah berjalan dengan lancar. Nah, lalu selanjutnya kita integrasikan dengan real data nantinya. Ketika user
menginput lebih dari 3 karakter misalnya course, ini kan lebih dari 3 karakter, nah maka akan request nih ada data-data apa saja yang keluar jika kita menginput data course gitu. Nah, apakah request yang kita input ini berhasil keluar, lalu apakah juga menampilkan hasil data yang sesuai berdasarkan apa yang kita inputkan. Nah, seperti itu. Tujuan dari integration testing ini untuk menguji otomatisasi gabungan komponen yang ada, serta ketergantungan antara satu sama lain. Nah, integration testing ini berfokus untuk mengecek interaksi dan interface dari setiap sistem yang ada. Nah, kalau semuanya sudah berhasil, maka integrasi testing berhasil. Library yang biasanya digunakan untuk testing ini ada banyak ya. Contohnya di sini ada Jest. Ini di sini bisa menggunakan Jest, ada juga apa, ada Chai dan P. Nah, itu salah satunya. RESTful API dan cara kerjanya. RESTful API ini merupakan penerapan dari API atau Application Programming Interface. Sedangkan REST ini singkatan dari Representational State Transfer, adalah sebuah arsitektur metode komunikasi yang menggunakan protokol HTTP untuk pertukaran data, di mana metode ini sering diterapkan dalam pengembangan aplikasi dengan tujuan untuk menjadikan sistem memiliki performa yang baik, cepat, dan mudah untuk dikembangkan, terutama tentu saja dalam pertukaran data dan komunikasi data. Dalam model client-server, sebuah aplikasi dibagi menjadi dua. Maaf layarnya. Jalan. Sebuah aplikasi dibagi menjadi dua bagian secara terpisah, tapi masih merupakan sebuah kesatuan, yakni komponen klien dan komponen server. Komponen klien ini sering disebut sebagai front end, sementara komponen server sering disebut sebagai back end. Nah, cara kerja RESTful API ini di klien dan server, REST client ini nantinya akan melakukan akses kepada data atau resource pada REST server, di mana masing-masing data atau resource ini akan dibedakan oleh sebuah global ID. Nah, komponen klien dari aplikasi tersebut dijalankan dalam sebuah workstation dan menerima masukan dari data pengguna. Komponen klien tersebut akan menyiapkan data yang dimasukkan oleh pengguna dengan menggunakan teknologi pemrosesan tertentu dan mengirimkannya kepada komponen server. Nah, yang dijalankan di atas mesin server. Nah, umumnya dalam bentuk request terhadap beberapa layanan yang dimiliki oleh server. Nah, komponen server ini nanti akan menerima request dari klien dan langsung memprosesnya dan mengembalikan hasil pemrosesan tersebut kepada klien. Klien pun nanti menerima informasi hasil pemrosesan data dilakukan oleh server dan menampilkannya kepada user ini menggunakan aplikasi user interface-nya. Nah, penghubung antara front end dan back end yang tadi dijelaskan yaitu API ini. Nah, dengan menggunakan API ini, front end developer dan back end ini tidak harus saling mengetahui bahasa pemrograman apa saja nih yang mereka gunakan. Sebab berkat adanya API, mereka dapat saling berkomunikasi walau menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda. Nah, API yang dibuat oleh back-end developer yang biasanya memiliki output berupa objek-objek data dalam format XML atau JSON. Nah, data tersebut kemudian dikonsum nih oleh front-end developer untuk diolah kemudian ditampilkan kepada layar user nantinya. Nah, dengan adanya pertukaran data itu diterapkan metode HTTP dalam REST, itu ada metode GET berfungsi untuk mengget atau mendapatkan data atau membaca data dari REST server, lalu ada
Metode post, ada metode put, metode delete. Nah, contoh paling sederhana ini adalah Google API. Nah, Google API untuk login. Di sini saya ada contoh, saya menggunakan contoh dari loginnya Automator. Nah, di sini sudah tampil halaman login ya, karena di sini jadi seorang front end tidak perlu capek-capek membuat sistem login untuk member jika misalkan dia ingin mendaftar member atau login dengan akun. Nah, di sini sudah disediakan Google API-nya. Jadi nanti kita tinggal mengklik data yang sudah ada atau alamat email dari kita atau user. Nah, nanti kalau misalkan sang user ini mengizinkan untuk menggunakan data dari Google masuk via Google atau daftar via Google ini sendiri, nah berarti API berhasil digunakan. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.